Pada dasarnya, semua orang bisa menjadi seorang politikus, entah itu yang kaya atau yang miskin. Tapi faktanya, di Indonesia, bahkan di dunia, mayoritas orang-orang yang masuk ke dunia politik adalah orang kaya. Kita ambil contoh dari beberapa politikus ini. Nama-nama seperti Sandiaga Uno, Surya Paloh, Yusuf Kala, dan Haritanu Sudibyo, mereka semua pada dasarnya adalah seorang pengusaha yang tentunya bergelimang harta. Atau kita ambil contoh lain deh, dari para capres yang nantinya akan kita pilih di pemilu tahun ini. Dari ketiga calon presiden tersebut, kita ketahui bersama bahwa yang terkaya adalah Bapak Prabowo Subianto dengan jumlah harta kekayaan kurang lebih senilai 2 triliun rupiah. Wow, banyak banget. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa orang kaya suka masuk ke dunia politik? Apakah mereka merasa kurang dengan kekayaannya sehingga mereka mencoba peruntungan baru untuk mencari uang di politik? Well, karena itulah video ini dibuat. Dan buat kalian yang mau tahu tentang fenomena ini, ayo kita bahas. Mungkin kalian semua kenal dengan istilah ini, harta, tahta, dan Lucinta Luna. Bukan, maksudnya wanita. Ya, istilah yang sering kalian temukan di dunia maya. Tapi sekarang kita nggak akan ngebahas masalah wanitanya, tapi harta dan tahta. Karena mereka berdua saling berhubungan untuk bisa menjawab masalah yang kita bahas kali ini. Oke, sebelumnya kita harus paham dulu, apa sih definisi dari istilah tadi? Kita mulai dari harta. Harta sendiri memiliki arti segala sesuatu yang kita punyai, baik itu uang maupun barang. Dan bila kita hubungkan dengan permasalahan tadi, rasanya tidak mungkin kalau para politisi ini masuk ke dunia politik hanya untuk mencari harta. Karena umumnya, orang-orang yang masuk ke politik sudah punya harta lebih dulu. Karena politik itu, ya mahal. Kita ambil studi kasus dari kampanye para caleg aja deh. Menurut CNBC, dana kampanye untuk menjadi calon anggota DPR RI saja bisa ngabisin uang sekitar 1-4 miliar rupiah. Dan itu belum tentu kepilih jadi DPR loh. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar uang yang digelontorkan para calon legislatif untuk pemilu tahun ini. Tapi, apakah dengan uang sebanyak itu mereka ini sudah memperhitungkan bahwa mereka sudah pasti akan untung bila masuk dan menjabat di politik? Belum tentu. Karena nyatanya presiden kita nih, Bapak Joko Widodo, beliau aja menjabat sebagai presiden mempunyai gaji hanya 30 juta per bulan. Dan kalau dihitung dengan masa jabatannya, selama 5 tahun beliau hanya memperoleh gaji sebesar 1,8 miliar rupiah. Dan itu sangat-sangat jauh bila dibandingkan dengan jumlah dana kampanyenya yang lalu. Nah terus, kalau bukan karena uang, lalu karena apa? Sebenarnya banyak banget keuntungan masuk ke dunia politik. Salah satunya kita bisa nambah relasi, karena dengan membangun relasi akan sangat membantu kita untuk merintis karir agar semakin maju seperti membangun bisnis dan lain-lain. Apalagi orang-orang yang masuk di dunia politik bukan orang sembarangan dan berasal dari berbagai latar belakang, jadi itu bisa dikatakan poin plusnya lah. Tapi yang paling dicari dalam dunia politik sudah pasti adalah tahta. Kalau kita lihat definisinya, tahta atau singgasana adalah kursi duduk resmi bagi seorang penguasa untuk menjalankan fungsi seremonial maupun negara, atau dengan kata lain, tahta berarti kekuasaan. Dengan kekuasaan, tentunya para pejabat bisa membuat suatu kebijakan yang nantinya bisa mengatur sistem demokrasi di suatu wilayah atau negara. Dengan membuat kebijakan, tentunya yang diatur adalah seluruh rakyatnya, entah itu dari kalangan bawah, menengah, atau atas. Jadi bisa dikatakan sekalipun ada orang yang kaya raya, kalau sudah berhadapan dengan yang berkuasa, sudah pasti yang berkuasa memiliki kendali penuh atas segalanya. Selain penjelasanku tadi, sebenarnya masih banyak manfaat dari kekuasaan yang sudah jadi rahasia umum di masyarakat. Tapi kalau yang berkuasa atau yang memegang jabatan politik hanya dari kalangan atas atau orang kaya saja, hal ini bisa berdampak negatif bagi masyarakat dan demokrasi itu sendiri. Karena bisa jadi kesetaraan politik tidak akan bisa terwujud. Orang dari kalangan bawah akan merasa tidak terwakili dengan politikus yang ada, karena kebijakan yang dibuat oleh para politikus bisa saja hanya menguntungkan kalangan atas. Atau mungkin mereka membuat suatu kebijakan untuk mensejahterakan semuanya, tapi karena mereka berlatar belakang dari kalangan atas saja dan tidak pernah berada di posisi kalangan menengah dan bawah,
maka kebijakan yang dibuat bisa jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga itu bisa menghasilkan permasalahan yang baru. Namun terlepas dari itu semua, politik di negara ini memang mahal dan bisa dibilang hampir mustahil bila kalangan bawah ingin ikut berpolitik. Melihat studi kasus tadi dengan banyaknya dana yang harus digelontorkan hanya untuk berkampanye. Tapi walaupun mayoritas orang yang masuk ke dunia politik adalah orang kaya, pastinya mereka punya alasan lain selain harta dan tahta. Dan bila mana alasan itu memang untuk kepentingan rakyat dan untuk mensejahterakan rakyat di negara, kenapa kita tidak dukung kan? Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Dan bila mana ada kesalahan dalam penyampaian tadi, mohon dimaafkan ya. Aku juga minta kepada teman-teman semua bila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, agar langsung disampaikan di kolom komentar. Dan tentunya dengan bahasa yang sopan dan santun. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Oleh karena itu, aku undur diri dan sampai jumpa. Subscribe.